الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام، وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam rangka menata iman, menguatkan keyakinan, meneguhkan keislaman kita butuh ilmu, kita butuh orang dekat, dan paling tidak kita butuh suasana, kita butuh lingkungan, kita butuh keadaan. Sebentar lagi Allah telah menyiapkan untuk kita, khususnya orang-orang beriman, adalah suasana, keadaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap tahunnya untuk kita semua sebagai hambanya yang berjumpa dengan Ramadan, yang bertemu dengan Ramadan, yang akan berada dalam bulan Ramadan, agar mampu menikmati suasana itu, mampu memanfaatkan keadaan itu, mampu menjadikan momentum itu untuk menaikkan posisi, mengokohkan kedudukan, menguatkan pesona di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun Ramadan yang dibuat, didesain, dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah sarana, sebagai sebuah media, datang sudah berulang-ulang kali. Kalau hari ini kita berumur 70 tahun, itu artinya sekurang-kurangnya kita sudah 60 kali berRamadan. Kalau hari ini kita berumur 60 tahun, sekurang-kurangnya kita berRamadan sudah 50 kali. Begitu seterusnya. Sudah lebih dari sekali kita berRamadan. Sudah lebih dari 10 kali bahkan kita telah berada dalam bulan yang dahsyat itu, bulan yang super itu, bulan yang hebat itu, di mana sejarah telah mencatat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tangan dinginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membentuk sebuah generasi, berhasil melahirkan sebuah ummah, menata sebuah himmah yang besar, menata sebuah spirit yang hebat, sehingga menghadirkan dan melahirkan orang-orang yang luar biasa. Kadang hanya terlihat biasa-biasa saja dalam penampilan, hanya terlihat begitu sederhana, tapi kekuatan spiritualnya, kekuatan ruhiyahnya, kekuatan ruhaninya begitu dahsyat. Hari ini kita yang berada dalam kehidupan dengan perkembangan sains dan teknologi, dengan perkemajuan zaman, dengan keterbukaan informasi,
Dan semua hal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya kadang-kadang apa yang kita genggam jauh lebih bermakna. Apa yang seolah-olah kita kehilangan jika tidak ada, jauh lebih hebat, jauh lebih canggih daripada iman yang menjadikan kita lebih bermakna di hadapan siapapun. Daripada kendali akidah yang membuat kita menjadi bernilai, membuat kita menjadi berharga di mata siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita dengan kemuliaan besar. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Kemuliaan yang disemaikan oleh Allah, kemuliaan yang dititipkan oleh Allah, kemuliaan yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing kita, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala modalnya modal yang sama. Allah beri bekal yang sama. Allah beri kita kekuatan yang sama. Dihadirkan di waktu, di tempo, di masa yang sama. Kemudian kita hadir ke muka bumi ini, kita lahir ke muka bumi ini, kita datang ke muka bumi ini dengan amanah besar itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami telah mengguidance, kami telah mengantar umat manusia itu ke jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang selalu kita minta, kita mohon kepada Allah, an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jalan orang-orang yang telah kita saksikan kiprahnya, telah kita nikmati perjuangannya, kita telah memperoleh hasilnya. Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Dari para anbiya, dari para nabi, dari para rasul, dari para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, wassalihin, sekurang-kurangnya dari orang soleh, bahkan orang-orang soleh di zaman kita yang kita jumpa dengan mereka, kita melihat dan menyaksikan kehidupan mereka, kita memperoleh nikmat dan keberkahan atas keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Sama, semuanya sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ayat itu Allah menyebutkan imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur menjadikan itu ibrah, ada yang bersyukur menjadikan itu pelajaran besar, ada yang bersyukur itu menjadi modal perjalanan kehidupannya, ada yang bersyukur untuk menata kehidupannya, ada yang bersyukur untuk menjadikan itu bekal kehidupannya, ada yang bersyukur untuk menjadikan referensi dalam hidupnya. Wa imma kafura, tapi ada yang membiarkannya. Ada yang sekedar terlintas dalam pikiran pun merasa terganggu. Ada yang jika itu nyata dalam kehidupannya, dia merasa bukan bagian yang harus diperhatikan. Tentu itulah tantangan kita. Dan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan itu, dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah restui keberadaannya itu dengan segenap nama dan sebutannya, satu bulan spesial dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hambanya. Satu bulan spesial yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggembleng kita, untuk mengokohkan kedudukan kita, menguatkan posisi kita, yang mana posisi kita bukan sekedar sebagai Abdullah, hamba Allah yang soleh secara personal, yang baik untuk diri kita saja, tetapi kita dituntun, kita dibimbing, kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para anbiya wal mursalin, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, salafun saleh, orang-orang soleh sebelum kita, bahkan orang-orang soleh di zaman kita ini. Untuk apa? Untuk kita ambil ibrahnya,
untuk kita petik pelajarannya, untuk kita dapatkan spiritnya, untuk kita peroleh himmah dan semangat mereka menjadi energi perjuangan dalam kehidupan kita. Karena kita bukan hanya sekedar hamba Allah. Kita ini adalah khalifatullah fil ard, yang diproklamirkan oleh Allah, yang dihadirkan oleh Allah sebagai instrumen baru yang hadir, bagian untuk memperoleh kesempatan menata kehidupan, untuk mempersembahkan yang terbaik, untuk memberikan yang bisa, untuk menghadirkan yang mampu. Kita lakoni, kita lalui. Dan semua itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang dan terang, inna hadainahus sabila. Kami sudah tunjukkan, kami sudah arahkan, kami sudah bimbing, kami sudah antar, kami sudah guide dengan benar. Maka tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya fungsi lebih besar, menghadirkan kesolehan-kesolehan baru, menghadirkan kebaikan-kebaikan yang berenergi, kekuatan-kekuatan yang akan merata, kekuatan-kekuatan yang akan hadir dan lahir di tengah kehidupan bahkan setelah mati kita. Maka para ulama selalu mengatakan, tidak cukup kita jadi orang soleh, tapi hendaknya kita orang beriman, kita hamba Allah, kita yang mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah muslih. Bukan sekedar soleh, tetapi orang baik yang selalu menghadirkan kebaikan. Orang baik yang selalu peduli dengan kebaikan. Orang baik yang selalu memperhatikan dan memberikan perbaikan dalam seluruh situasi dan kondisi, dalam setiap keadaan dan zaman. Maka pepatah menyebutkan likulli zamanun rijal wa likulli rijalun zaman. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang punya waktunya. Jangan pernah mengukur sesuatu dengan apa yang ada di hadapan kita, di atas kita, apalagi dalam ukuran-ukuran materi, ukuran-ukuran duniawiyah. Sampai sebutan nama pun Allah Subhanahu wa taala menyebutnya untuk menjadi pelajaran, menjadi ibrah buat kita. Kenapa tempat kita berada di atasnya saat ini disebut dunia? Dunia itu artinya dana yadni, dunia rendah. Tiadalah yang selalu terlalu sibuk dengan dunia kecuali dia berada pada posisi yang rendah. Tiada yang selalu mengejar dunia kecuali berujung kepada kerendahan. Allah hadirkan dunia dan disuruh kita bersujud di atasnya, di bumi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah jadikan bumi ini sebagai tempat kita bersujud untuk mengingatkan, untuk menyadarkan. Dan Ramadan setiap tahun datang menghadirkan suasana itu, sehingga para sahabat, jangankan seperti saat ini yang sebentar lagi, beberapa hari lagi ke depan, 8 hari lagi ke depan, baru selesai Ramadan, mereka sudah rindu dengan Ramadan lagi. Baru Idul Fitri mereka sudah rindu dengan suasana Ramadan. Kenapa? Karena suasana itu, keadaan itu tidak pernah ada di bulan lainnya. Tidak pernah ada di waktu lainnya. Yang mana semua energi rasanya akan kita bisa jadikan kekuatan. Di mana semua kekuatan akan kita bisa jadikan bekal. Dan semua bekal rasanya kita mampu berbagi kepada siapapun dan dengan manapun, kapanpun waktunya. Energi itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Sungguh telah memayungimu, sungguh telah menaungi syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Kata berkah yang selalu kita dengar, selalu kita ucapkan, bukanlah sesuatu yang biasa. Karena berkah yang disampaikan oleh salafun saleh, orang-orang saleh, ulama-ulama kita, adalah karunia dari Allah.
kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Thubutul khairu minallah fi syai'. Menetapnya, kokohnya, kuatnya, berenerginya, bertenaganya sesuatu. Tetapnya, konsistennya sesuatu dalam kebaikan sebagaimana kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halnya tetap sama. Jumlahnya mungkin tetap sama. Orangnya tetap sama, tempatnya tetap sama, rumahnya sama, masjidnya sama, tapi keberkahan yang kita rasakan berbeda. Kenapa? Karena ada energi yang ditetapkan oleh Allah. Ada kekuatan yang dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan hadir untuk itu. Memayungi kita, menaungi kita. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menikmatinya. Mampu menjadikan ini menjadi energi kita secara khusus. Kita siapkan jadwal kita secara khusus. Kita tetapkan kegiatan kita secara khusus untuk memanfaatkan momentum-momentum itu tanpa kecuali. Mulai dari awal Ramadan sampai akhirnya. Malamnya, siangnya, atasnya, bawahnya, depannya, belakangnya. Jangan sampai kita tinggalkan sedikit pun. Untuk kita memperoleh kekuatan melanjutkan kehidupan kita setelahnya. Semoga Allah memberi kita kekuatan kemampuan untuk itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi awalan bittaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan sederhana buat kita. Tapi pesan yang mengandung pelajaran yang hebat, mengandung spirit yang luar biasa dari kebaikan seorang muslim, dari baik Islamnya seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tak berfaedah. Jangan habiskan waktu kita untuk sesuatu yang tak bermanfaat. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu kecuali kita telah menyemaykan dan menanam kebaikan yang akan kita petik sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya nanti di akhirat. Apalagi sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي حاجات فيا كافي المهمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انصر
من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سوريا وفي أنحاء العالم لإعلاء كلمتك هي العليا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.